Halo kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku. Kali ini aku punya mobil yang cukup bergengsi buat teman-teman semua, juga dengan kualitas pembuatan terbaik dari Honda, yaitu Honda Odyssey tahun 2002. Nah kawan, ini bagian tampak eksteriornya begini ya, cukup lebar. Kemudian konfigurasi tempat duduknya pun cukup luas. Ini tahun 2002, jadi karena ini mungkin JDM ya, terlihat sekali untuk bagian plat nomornya terlalu mentok begitu, dengan plat nomor cetakan baru dari Kepolisian Republik Indonesia. Jadi ini ada sedikit modifikasi sebelah sini dengan sebelah sini. Ini pun pajak dengan STNK-nya pun hidup gitu ya, panjang sampai tahun depan. Kemudian untuk bagian catnya seperti ini masih cukup baik. Gimana kalau diketok? Boleh. Masih cukup ngempring kok. Wah, ini mungkin pakai peredam ya. Coba saya cek yang di tempat yang. Oh iya benar. Keempat pintu sudah dilapis dengan peredam. Ya, sudah dilapis dengan peredam. Yes, ini masih ngempring banget. Ya, seperti itulah lebih kurang kondisinya teman-teman. Selain bodi yang bongsor gitu ya, mesin ini juga sudah dirancang untuk membawa mobil sebesar ini teman-teman. Yaitu dengan mesin dengan kode F23. Jadi cc-nya lebih kurang 2300 cc. Dengan menggunakan transmisi otomatis, jadi ini cukup baik dan nyaman gitu untuk dikendarai. Tarikannya juga jos banget, tadi saya coba dengan menggunakan konfigurasi 4 speed konvensional, kemudian dengan mesin 4 silinder inline yang tenaganya disalurkan ke roda bagian depan. Oke, kemudian bagian tulang menulang ya, ini yang kadang-kadang juga banyak pertanyaan, Bang, bagaimana mobil bekas laka atau bukan gitu ya. Sepenglihatan saya ya, ini dari list ini bagus semua, tidak ada bekas cacat atau yang bagaimana gitu ya. Kalau misalnya perlu dibuktikan, Anda silahkan cek sendiri ke sini. Kemudian untuk di bagian tulangan ini pun nggak ada bekas seperti tarikan, seperti modifikasi dan lain sebagainya, itu nggak ada. Ya, ini titik-titik di sini juga masih timbul, masih kelihatan begitu. Ini juga masih ngempring banget, cuman ini kalau teman-teman mungkin cek di bagian pintu, keempat pintu ini sudah dilakukan modifikasi dengan menambahkan peredam gitu ya. Jadi pantesan tadi saya coba beberapa kali, ini mobil cukup kedap gitu di dalamnya. Nah, selain itu mobil ini juga sudah menggunakan velg produk aftermarket begitu ya. Aftermarket dari Cosmis dengan ring 17 dengan profil ban 215/55. Dan kuncinya adalah seperti ini teman-teman. Sebentar. Nah, kuncinya seperti ini, sudah integrate dengan kuncinya begitu ya. Ini kunci model lama ya, tapi cukup baik. Ini sudah integrasi dengan kuncinya seperti itu. Modifikasi apa sih yang sudah dilakukan di dalam interiornya? Yang pertama adalah penambahan ini, tweeter sebesar ini nih di pilar A, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian wood panelnya pun masih baik. Ini wood panel masih baik, cuma sedikit agak getas di sini nih. Ya, namanya juga usia ya, apalagi mobil ini mungkin terjemur oleh pemilik sebelumnya. Kemudian kulit setir juga ya harus butuh direparasi lagi.
Kemudian untuk bagian apa namanya speedometernya sendiri. Nah, ini dia. Di sini ada untuk apa namanya, kita bisa lihat pintu yang terbuka di sebelah mananya aja. Kemudian itu untuk temperatur gauge. Kemudian ada lagi bagian RPM. Kemudian indikator untuk transmisinya. Kemudian ada lagi di sebelah sini high beam. Kemudian apa namanya rem tangan ya. Cuman rem tangannya karena mobil ini cukup baik konfigurasi di bagian tengahnya, dia nggak ngeganggu bagian supirnya, jadi ditaruh di bagian pedal. Jadi ini rilis dan apa namanya untuk rem tangannya dipindah ke bagian kick sini, bagian kaki. Kemudian untuk pedalnya karena ini matic, jadi ada 2 pedal seperti itu. Kemudian untuk bagian tengahnya sendiri, konsol tengahnya sendiri, ini head unit sudah diganti ya teman-teman ya. Ini juga saya kurang tahu karena ini dari Toyota lambangnya. Kira-kira teman-teman tahu ini dari bekas mobil apa? Boleh komentar di bawah. Kemudian untuk AC-nya sudah digital seperti ini. Ini untuk bagian tuas personel automatic transmisi. Kemudian apa lagi ya? Ya cukup baik kok. Ini juga apa ya? Ini hard plastiknya kayaknya ya. Cuman bentuknya bagus ya. Kemudian di bagian pintunya ini soft touch ini soft touch. Kemudian ini untuk bagian lock apa namanya pintu ya. Kemudian di sini oh ya, untuk bagian ini nih teman-teman nih, ini juga harus butuh perbaikannya oleh owner selanjutnya. Ini mati ya untuk bagian retract, untuk bagian electric mirrornya ini mati. Cuman ini sih kayaknya sih sepengetahuan saya ini nggak terlalu begitu mahal ya dibandingkan dengan perbaikan mesin. Kemudian 4 power window dengan 1 auto window ini bagus, masih bisa bekerja dengan baik. Kemudian kita lihat ke konsol bagian sebelah kiri. Di sini ada laci tempat penyimpanan tertutup yang sempit banget, sempit. Kemudian ini ada lagi yang di bagian bawah sini, ada lagi asbak di bagian tengah. Aduh, gimana cara nurunin ini coy? Oh iya gini. Ini untuk asbaknya. Kemudian ada lagi tempat penyimpanan terbuka di bawah sini. Ada lagi untuk untuk bagian kursi pengemudi ini ada apa namanya ya? Ya cuman ada beginilah karena ini kulit bagus banget ini. Apa namanya? Handrest ya? Armrest, sorry. Kemudian ada lagi ini ada lagi apa namanya tempat penyimpanan untuk mungkin HP teman-teman. Kemudian dilengkapi juga dengan 2 cup holder yang bisa dirilis seperti ini. Nah, jadi mempermudah akses ke bagian belakangnya. Kemudian untuk bagian pintu sendiri tadi saya kelupaan, di sini ada 1 buah tempat penyimpanan ya, cuman nggak muat buat tempat minum. Jadi sudah disediakan di tempat sini. Begitu juga dengan di sebelah kiri seperti itu. Nah, kita lanjut untuk ke bagian atas. Untuk bagian sun visor di bagian sebelah kiri, oh sorry ini kotor ya. Kemudian ini seperti ini dilengkapi dengan mirror. Dan di sebelah pengemudinya juga di sini sudah dilengkapi dengan card holder. Ya, juga di sini juga disediakan dengan cermin juga. Kemudian di atasnya kita naik sedikit, ini ada 1 buah apa namanya lur? Sunroof gitu ya. Ini sunroof cukup besar. Kemudian ini kalau misalnya kita mau tutup, begitupun begini kalau kita mau buka. Kemudian untuk integrasi atau untuk menggeser sunroofnya ini ada di tuasnya di sebelah sini. Ini seperti itu. Ini pun tadi teman-teman lihat ini masih aktif dan cukup baik kondisinya. Di tengah sini ada 2 lampu baca begitu. Nah, kemudian di bagian baris penumpang bagian kiri dan bagian pengemudi ini sudah dilengkapi dengan ini nih teman-teman. Untuk reclining, untuk apa namanya head adjuster ya. Ini lebih tinggi nih. Kalau begini lebih pendek. Begitu. Terus pintunya juga sudah dilengkapi dengan lampu. Nah, jadi pada saat Anda membuka pintu, orang di belakang atau di sekitar Anda tahu kalau mobil ini lagi dibuka pintunya. Nah, kita langsung aja masuk ke baris kedua. Ini tinggi saya lebih kurang 168 cm. Ngarep banget kayaknya jadi 180 cm ya.
Ini dengan wow masih 1 jengkal, lebih kurang 1 jengkal. Ini posisi mengemudi saya segini. Kemudian untuk apa namanya di bagian tengahnya sendiri seperti ini bisa kita geser. Gimana Lur caranya Lur? Oh ini nih. Nah nice. Ya ada tuasnya di sebelah kiri sana. Di tengahnya di tengahnya ini sudah dilengkapi dengan ini dia armrest. Jadi perjalanan untuk jarak jauh jadi cukup nyaman. Nah, untuk bagian pintu di baris kedua, ini dia. Ini juga bahan yang soft touch ya. Ini jahitan asli ini coy. Iya, jahitan asli ya. Ini soft touch nih. Kemudian ada tempat penyimpanan di sini lumayan kayaknya buat naruh HP, ada juga buat cup holder. Di bawah sini ada tempat penyimpanan kebuka yang kecil. Yang kecil banget lah. Ya gunanya mungkin buat naro-naro apa gitu ya yang kecil-kecil. Kemudian ini layout dari bagian tengah. Nice banget. Naik ke bagian atas di sini ada untuk pengaturan AC ya. Juga bisa diatur dari bagian depan sana. Nah, AC-nya di bagian kepala sini. Jadi ya jangan langsung nyembur ke muka kayaknya. Nanti puyeng. Seperti itu. Dilengkapi juga dengan 2 lampu baca. Ini udah digital ya Lur ya. Di tengah sini seperti ada lekukan begitu ya teman-teman ya. Ini lebih tinggi posisinya, ini lebih dekat dengan penumpang, kemudian naik lagi ke atas. Ini cukup lega dan lebih kurang jarak kepala saya dengan posisi duduk ini lebih kurang 1 jengkal. Ya, ini juga bisa di-adjust untuk apa namanya? Seat beltnya juga bisa di-adjust. Oke, kita lanjut ke baris ketiga. Nah, untuk naikin jok ketiga ini caranya. Tinggal angkat. Nah. Nice, sorry. Seperti ini. Kemudian knob ini ya, ini digunakan untuk mengangkat ininya nih. Gimana caranya Lur? Oh ya, begini. Harus 2 tangan sepertinya kayaknya. Ayo, coba tolong dibantu, Pak. Nah, jadi knob yang ini untuk menaikkan ini ya. Kemudian yang ini juga untuk melipat untuk seperti tadi, lebih rebah lagi begitu. Nah, untuk jok ketiganya, baris ketiga kayaknya saya rasa sempit. Sempit. Kalau misalnya baris yang keduanya posisinya seperti tadi, posisi duduk saya ya. Tapi juga kayaknya jarang dipakai nih jok ketiga. Tapi kalau ini dipakai sepertinya cocok banget buat anak kecil. Sebenarnya sih cocok sih buat orang dewasa yang badannya nggak sebesar saya begitu. Oke. Ya terus terang aja udah. Terus bagasinya juga cukup besar. Kalau misalnya jok baris ketiga ini tidak dipakai begitu, ini jauh lebih besar banget. Untuk naruh koper ukuran besar pun, mantep banget. Kemudian kita lanjut bagian ini ke atasnya. Ini sudah dilengkapi dengan 2 buah hidrolis begitu. Nah, kita lihat lagi bagian sini nih, apa pernah bekas laka atau tidak? Sepertinya sih enggak ya. Waktu beli juga kayaknya udah dicek ya Lur ya. Udah dicek, ini juga nggak bekas laka. Cuman memang kotor karena belum di salon begitu. Ini ada bekas kompon. Ini bekas kompon ya. Jadi cukup dirawat sebenarnya sama pemilik sebelumnya. Dan di sini juga ada lampu yang nggak nyala. Nggak apa-apa lah. Karena ini fungsinya buat terangin dari sini ke sini, gitu ya. Kemudian untuk nutupnya di sini ada gripnya buat pegangan. Nah, kita tutup aja. Nah teman-teman, kita lanjut lagi ke bagian belakang. Ini ada emblem Odyssey yang masih ada di sini, krum-krumannya. Kemudian juga dilengkapi dengan kruman logo Honda seperti itu, dengan aksen krum lagi di bawahnya. Kemudian di bawah sini ada 2 buah parkir sensor ya, yang sewarna dengan warna bempernya. Ini juga ada minus lecet di sebelah sini. Dan untuk mempermudah masuk ke akses jok baris ketiga, nah teman-teman di sini ada tuas untuk reclining. Pada saat teman-teman reclining, ini otomatis bisa langsung didorong ke depan. Jadi sangat mempermudah untuk masuk ke jok baris ketiga. Alhamdulillah teman-teman, mungkin itu aja saya rasa untuk... Aduh gemeteran. Nah, mungkin gini aja. Oke teman-teman, mungkin saya rasa cukup di situ aja. Mobil ini rencananya saya lepas dengan harga 67 juta aja deh. Teman-teman masih bisa nego dengan kondisi yang seperti ini. Tapi saya juga harus jelaskan ke teman-teman bahwa mobil ini tidak sempurna seperti mobil baru. Jadi yang pertama, Anda harus servis mesinnya
karena pada saat AC nyala itu mesinnya RPM-nya langsung low. Jadi kemungkinan besar itu terjadi malfungsi di bagian ISC. Jadi teman-teman bisa servis dulu untuk mobil ini. Yang kedua, teman-teman juga harus lakukan sporing pada saat teman-teman beli mobil ini. Yang ketiga, electric mirrornya mati. Jadi saya bongkar ini apa adanya ke teman-teman, tidak ada yang ditutup-tutupi. Bila mana memang teman-teman berminat, langsung saja hubungi nomor yang ada di deskripsi. Saya rasa cukup itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar di kolom di bawah. Bila Anda berminat, bisa langsung hubungi saya di nomor yang ada di deskripsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.